Selamat malam Bapak Ibu, saudara para sobat dan handai tolong sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan potret kehidupan dan juga berkaitan dengan dunia pendidikan yang kita beri judul Mahasiswa Curang. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kejadiannya adalah ketika saya pernah punya pengalaman mengajar beberapa tahun di sebuah universitas di Tangerang. Departemen kami dipercayakan mengajar mata kuliah dasar umum. Mata kuliah dasar umum itu wajib bagi semua jurusan. Mahasiswa semua jurusan harus mengambil mata kuliah tersebut. Nah, pada waktu itu satu kali saya ke bagian pendidikan agama-agama, mempelajari berbagai macam agama besar di dunia ini, memperkenalkannya pada mahasiswa supaya mereka bisa mengenal selain agamanya sendiri. Mereka bisa lebih bertoleransi, mereka bisa lebih memahami orang-orang beragama lain. Maka dalam mata kuliah itu, satu semester 4 SKS, 2 kali pertemuan 1 minggu, 2 jam. Lalu penilaian yang diberikan untuk mata kuliah ini adalah kehadiran, mendapatkan nilai, kehadiran di kelas. Lalu memantau 2 kegiatan dari agama lain, mendapat nilai juga. Lalu mereka mengikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester. Yang tentu ujian tengah semester, akhir semester nilainya lebih tinggi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara para sobat dan hanetolan sekalian, kuliah berjalan dengan mulus sampai dengan pertengahan semester. Mereka mengikuti UTS dan nilainya cukup bagus. Nah kali ini yang saya ajar ini adalah mahasiswa jurusan ilmu komputer ditambah dengan mahasiswa jurusan matematika. Karena jurusan matematika jumlah mahasiswanya sedikit, maka mereka digabung dengan jurusan komputer sehingga total mahasiswa dalam kelas itu sekitar 40 orang. UTS berjalan, hasilnya dikembalikan lumayan baik, akan ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, tidak ada yang dapat nilai jelek-jelek banget. Nah, ketika terus kuliah berjalan sampai dengan sekitar minggu ke-10, 11, 12, ketika tugas pengamatan lapangan ibadah agama lain itu dikumpulkan, maka satu persatu mahasiswa harus mengumpulkan. Mereka diminta mengunjungi 2 kali acara agama lain. Lalu mereka memantau, bisa ikut hadir duduk dalam sana atau memantau dari kejauhan. Lalu pulang mereka buat laporan memantau kegiatan agama lain. Katakan mahasiswa itu beragama Islam, maka dia memantau kegiatan agama Buddha misalnya, atau agama Kristen. Bisa satu agama yang berbeda 2 kali, atau 2 agama yang berbeda masing-masing 1 kali. Atau kalau mahasiswa itu beragama Hindu, beragama Buddha, dia bisa memantau kegiatan ibadah agama Islam, sholat Jumat misalnya, atau sholat Maghrib. Atau dia bisa memantau ibadah agama Kristen pada hari Minggu, atau ibadah di katedral, atau ibadah di luar hari Minggu. 2 kali dia buat memantau dan 2 kali dia buat laporan. Sudah, itu dia dapat nilai. Lalu ketika tugas ini dikumpulkan, maka dari mahasiswa ilmu komputer itu mereka mengumpulkan, saya minta biasanya mereka tulis tangan. Tapi ada juga yang mengetik pakai komputer. Ya silakan aja. Masing-masing kegiatan paling 1 halaman ya cukup, atau 2 halaman 1 kegiatan, ya sudah dikumpulkan. Nah, ketika tugas itu telah dikumpulkan, saya baca. Lalu saya merasa aneh. Kenapa kok rasanya ada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang laporannya sama, bahkan banyak sekali kesamaannya. Maka saya menjadi curiga. Kenapa bisa begitu? Kalaupun mereka mengikuti acara yang sama, memantau bersama-sama satu kegiatan tertentu, tentunya ketika mereka membuat refleksinya, membuat laporannya, masing-masing dengan menggunakan bahasa masing-masing yang berbeda. Tetapi saya mengamati kok rasa-rasanya setelah saya baca-baca sama persis. Maka saya bolak-balik tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa ini, dan ternyata memang ada mahasiswa-mahasiswa yang curang. Jadi ada 2 orang mahasiswa dari jurusan ilmu komputer, mereka menyalin laporan dari seorang temannya, bahkan mengkopinya dari file. Lalu hanya bentuknya, formatnya diubah sedikit.
kerapatan paragraf dirubah sedikit, spasi dirubah sedikit, font rubah-rubah sedikit. Seperti itu yang terjadi. Maka setelah saya amatin, cukup mendetil, dan ternyata cukup yakin bahwa 99% mereka melakukan plagiarisme, curang, menyalin tugas dari seorang temannya. Akhirnya 3 orang yang sama tugasnya itu saya panggil. Lalu saya tanya, kenapa tugas laporan pengamatan kalian di lapangan ini kok bisa sama? Kenapa ini bisa terjadi? Mereka tidak mau menjawab, semuanya terdiam. Saya katakan ini pasti yang menyalin dari teman. Punya tugas siapa ini? Dan siapa yang menyalin? Mereka juga terdiam dan tidak berani memberikan jawaban. Nah, setelah itu saya mengatakan pada mereka, karena tampaknya kalian melakukan kecurangan, menyalin, maka sesuai dengan aturan kampus, aturan jurusan, aturan secara umum universitas itu, kalau tugas kuliah terjadi kecurangan, maka disiplin yang diberikan pada mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah mahasiswa tersebut fail pada mata kuliah itu, baik yang menyalin maupun teman yang memberi tugasnya dan disalin. Itu konsekuensinya. Maka menghadapi 3 orang mahasiswa ini, saya mengatakan, sayang sekali kalian melakukan kecurangan, dan resikonya adalah mata kuliah ini kalian fail. Padahal nilai UTS mereka lumayan, nilai UAS mereka nanti akan dihadapin, saya yakin juga lumayan, kalaupun tidak terlalu bagus sekali. Dan akhirnya mereka bertiga ya tidak melanjutkan kuliah itu, hanya tinggal 3-4 minggu. Jadi mereka fail. Mereka melakukan kecurangan, plagiarisme, menyalin tugas temannya. Lalu salah seorang di antara mereka datang menemui saya, dia mengatakan, iya Pak, tugasnya memang saya yang pergi. Lalu saya membuat tugas dan teman-teman 2 orang ini menyalin dari saya. 1 orang mengakui, tapi saya katakan pada dia, ya kalian 3 melakukan kecurangan, baik kamu yang betul-betul pergi memantau di lapangan, maupun 2 temanmu yang tidak pergi tapi hanya menyalin. 3-tiganya kalian kena disiplin, yaitu mata kuliah ini kalian fail. Resikonya semester depan atau setahun lagi kalian harus ulang mata kuliah ini, entah dengan dosennya saya ataupun dengan dosen yang lain. Sayang sekali. Artinya mereka nanti akan daftar ulang SKS, bayar lagi mata kuliah itu, ikut lagi ujian, melakukan tugas lagi, melakukan kuliah lagi. Sayang sekali. Ketika saya mengatakan hal ini pada mereka bertiga, satu pihak perlu tegas, lain pihak saya juga sedih. Kenapa mereka sampai melakukan kecurangan, plagiarisme? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai Tuhan sekalian, padahal kalau mau dihitung-hitung di atas kertas, seandainya pun mereka hanya mengikuti UTS, UAS, dan kehadiran di kelas, dan sama sekali tidak mengerjakan tugas satu lagi, pemantauan lapangan, nilai mereka pun masih bisa cukup memadai untuk lulus dari mata kuliah tersebut. Tapi sayang sekali mereka telah melakukan kecurangan, plagiarisme, dan resikonya mereka fail pada mata kuliah tersebut. Dan kalaupun mereka hanya pergi memantau, lalu buat laporan seadanya, tetap mereka akan mendapatkan nilai untuk tugas tersebut. Tetap akan bisa lumayan. Dan ditambah UTS, UAS, saya yakin dengan kemampuan mereka melihat ini hasil nilai UTS mereka, saya yakin juga UAS mereka juga akan bagus. Jadi sayang sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mahasiswa demikian melakukan kecurangan, melakukan plagiarisme. Dan sebagai risikonya, sesuai dengan disiplin sekolah, peraturan kampus, mereka bertiga dikenai fail, gagal pada mata kuliah itu. Walaupun UTS mereka bagus, walaupun kehadiran mereka selama ini bagus. Jadi mereka harus mengulang, mereka harus kuliah lagi semester depan atau 1 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, menghadapi mahasiswa-mahasiswa seperti demikian, mahasiswa-mahasiswa yang entah UTS, UAS melakukan kecurangan, ataupun mengerjakan tugas melakukan kecurangan, menyalin dari teman-teman lainnya, sayang sekali. Di satu pihak kita sedih mereka melakukan kecurangan.
Tapi lain pihak kita betul-betul harus memberikan disiplin yang tegas. Dan diharapkan dengan kejadian kali itu, diharapkan dalam kuliah dia mendatang, mata kuliah yang lain lagi, dia belajar sesuatu dan tidak pernah mengulangi lagi kecurangan-kecurangan. Artinya dia akan berupaya mengerjakannya. Kalau tugas sendiri ya kerjakan sendiri, tugas kelompok kerjakan secara berkelompok bersama-sama, masing-masing punya kontribusinya. Tapi tidak melakukan kecurangan-kecurangan, tidak melakukan plagiarisme. Diharapkan ke depannya, nanti setelah mereka lulus kuliah pun, mereka akan dijauhkan dari kecurangan-kecurangan. Terhadap 3 orang mahasiswa tersebut, setelah semester itu berlalu, kadang-kadang di kampus, 1-2 kali saya masih bertemu dengan mereka. Nampaknya mereka sungkan-sungkan, malu-malu, tidak telah mau memandang, juga tidak berani menegur. Mereka tahu, sadar diri. Maka 1-2 kali saya menegur mereka, biar mereka dibangkitkan lagi semangatnya. Walaupun mereka pernah punya pengalaman plagiarisme, melakukan kecurangan, dan gagal pada mata kuliah saya berharap mereka kembali bangkit dan mereka melanjutkan studi mereka, menyelesaikan pendidikan mereka sampai dengan tamat, sampai dengan mendapat ijazah bekerja. Dan belakangan hari saya berharap mereka tidak akan melakukan kecurangan lagi atau plagiarisme sejenis itu, dan itu boleh menjadi pelajaran yang berharga bagi hidup mereka masing-masing di kemudian hari, 3 bermasyarakat, 3 bisnis, 3 bekerja. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kisah pada malam hari ini, potret kehidupan dan dunia pendidikan mahasiswa curang. Sekian, selamat malam, kiranya ini menginspirasi kita.